Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pukul 10 lewat 4 menit. Sebagaimana informasi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 siang, kita akan masuk dalam program Tahsin Radio Dakta. Dan syukur Alhamdulillah, Ustadz Muhammad Najib dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Bait Ahlul Quran dan juga penyusun metode Alif Lam Mim sudah hadir di studio. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kehujanan Ustadz? Alhamdulillah sudah reda. Sudah alhamdulillah. Ya. Baik. Rekan Dakta, Anda yang ingin berpartisipasi mengikuti tilawah secara online bisa siapkan mushaf Anda dan nanti kita akan membaca surat Al-Maidah ayat 19 dan 20. Untuk materi, yakni masih seputar tentang makharijul huruf. Silakan Ustaz Najib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan Dakta rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali program Tahsin Radio Dakta yang kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu yaitu berkenaan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya beberapa huruf. Dalam minggu yang lalu kita sudah mulai masuk pada pembahasan huruf yang keluar dari lidah, ya. Jadi huruf yang keluar dari lidah itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang keluar dari ujung lidah, ada yang keluar dari tengah lidah, ada yang keluar dari pangkal lidah, dan ada juga yang keluar, ya, yang keluar dari sisi lidah. Kita masih membahas huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Jadi yang keluar dari ujung lidah ini kita bagi, ya, dalam beberapa bagian. Yang pertama, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya adalah ta, da, dan to. Kemarin sudah kita bahas, ya. Tapi kita ulang sedikit supaya nanti mungkin ada yang kemarin tidak mengikuti, ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa memahami bahwa di antaranya ada huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya adalah ta, ya. Ada hamasnya situ, ta, ti, tu, bat. Yang kedua adalah da, di, du, bad. Yang ketiganya adalah to, ti, tu, bat. Tiga-tiganya keluarnya sama, ya, dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dan itu perlu dihafal karena itu nanti ada kaitannya dengan bacaan idgham mutajanisen, ya, yang berkenaan dengan ikhfa, ya, yang disebut dengan ikhfa aqrab, ya, karena nanti ikhfa itu masih terbagi-bagi juga, sehingga kalau kita tahu kelompok per huruf atau beberapa huruf yang seperti tadi, itu nanti berkaitan juga dengan pembahasan lain, bacaan yang lain, yaitu diantaranya idgham mutajanisen berkenaan dengan ikhfa, ya. Selanjutnya yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Ya, kalau yang pertama tadi ketemu dengan pangkal ujung seri, gigi seri. Tapi ini yang kedua adalah bertemu dengan ujung gigi seri. Jadi dikeluarkan sedikit. Jadi kalau kita baca huruf itu kelihatan. Ya, hurufnya adalah sa.
tha, kemudian dha, ya, kemudian dha. Tinggal nambah titik satu saja. Ya, kalau yang asalnya ta menjadi tha, kan mudah ya. Kalau asalnya da menjadi dha, yang asalnya tha menjadi dha. Nah, ini satu kumpulan sendiri ya, satu kumpulan sendiri. Jadi pengucapannya semuanya sama. Artinya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Ya. Tha, thi, thu, bath. Ya. Kalau tidak begitu nanti bunyinya lain ya. Kalau tidak dikeluarkan sedikit ujungnya atau digigit dengan renggang ya, agak renggang-renggang gitu ya. Bukan digigit keras, bukan ta. Nantinya dia ta, bunyinya ta. Ini keluar sedikit. Tha, agak anggang-anggang gitu. Tha, thi, thu, bath. Harus ada angin yang keluar ya. Saya ulang, tha, thi, thu, bath. Ya. Kemudian yang kedua dha ya. Dha, dhi, dhu, badh. Nah, ini banyak juga yang salah dalam pengucapan ini. Seringkali dibaca za, zi, zu, baz. Jadi ada campuran di dalam satu huruf yang mestinya harus murni ya. Zal saja, jangan sampai bercampur dengan huruf yang lain ya. Jangan sampai bercampur dengan huruf lain. Dan itu harus dilatih ya. Harus dilatih. Dengar dari guru, kemudian dicoba, bila perlu dicek ya. Dicek, kemudian nanti bisa dibetulkan oleh seorang guru atau pembimbing ya, untuk supaya pengucapannya benar. Dha, dhi, dhu, badh ya. Dha, dhi, dhu, badh. Nah, itu jadi gak boleh bas gitu, gak boleh baz, gak boleh ada huruf Z-nya, dan tidak boleh ada angin yang keluar ya, tidak ada angin yang keluar. Kemudian yang terakhir adalah huruf dha ya. Dha ini seperti dha sebetulnya, tetapi dia yang membedakan sifatnya. Dia tebal ya, tebal sehingga bacanya agak lebih kuat ya, namanya tafkhim, dibacanya tafkhim, tebal. Allah, dhi, dhu, bad. Allah, dhi, dhu, bad ya. Nah, untuk supaya kita bisa membedakan ini dhad sama dzal ya. Ya, kita coba di kasrah. Kalau fathah barangkali sudah bisa kelihatan perbedaannya, nampak sekali itu perbedaannya. Tetapi ketika di kasrah seringkali gagal ya, seringkali sama. Maka ketika sama itu berarti ada yang salah. Apa yang salah? Sifatnya ya. Sifatnya antara dha sama Allah itu beda. Jadi kita bisa coba ketika di kasrah. Dhi sebenarnya dhi dzal ya, dhi dzal. Kalau dhad berarti dhi. Nah, beda. Nah, biasanya kalau di Quran ada kalimat azim ya, azabun azim. Nah, itu pakai Allah ya, tebal. Jadi jangan sampai azabun azim biasa, tidak beda ya. Memang makhrajnya sama, tetapi sifatnya ya, kalau dalam huruf dha itu ada sifat isti'la dan idbaq yang dua-dua menjadikan huruf itu tebal dalam pengucapannya. Tapi kalau dzal ada istifal dan infitah. Jadi tidak terangkat. Apa itu istilah terangkat pangkal lidahnya? Ya, sehingga mengucapkan dha ya itu lebih tebal daripada dzal. Kalau dzal tidak tebal ya. Namanya tarqiq ya, biasa aja. Dhi biasa, bukan dhi seperti dhim. Itu juga bisa kita praktekkan ya, latihan itu praktekkan juga di huruf sebelumnya antara ta dan ta ya, yang sama-sama makhrajnya. Tetapi ketika fathah mungkin kelihatan ya, ta, ta ya. Tapi ketika di kasrah maka itu kelihatan sekali. Itu yang sudah belajar tajwid atau sudah bisa mempraktikkan dengan benar itu kelihatan ya. Kalau belum menguasai benar tentang
sifatul huruf, makhraj dan sifatnya itu nanti akan kurang lebih sama, ya, ti sama ti, ya. Tapi kalau sudah menguasai, tahu ini makhraj dan sifatnya, ya, makhrajnya sama, sifatnya beda, itu nanti bisa bunyinya tentunya berbeda, ya. Ti sama ti, ya, ti sama ti. Jadi sama tadi latihannya, ti dzal juga sama dha sama ti. Coba kasroh, ya, ketika bunyinya beda, yang satunya tipis, yang satunya tebal, itu artinya sudah benar pengucapannya, ya. Nah, itu diantaranya yang perlu dilatih. Jadi ini sering perlu dilatih, ya, supaya apa? Supaya nanti terbiasa dalam membaca Al-Quran itu bacaannya, huruf-hurufnya itu sesuai dengan huruf araf, ya, huruf hijaiyah, pengucapan huruf hijaiyah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rekan Dakta, itu tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Najib bertema makhrajul huruf. Pada segmen berikutnya nanti kita akan bertilawah yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Najib. Anda silakan siapkan mushaf Anda. Kita nanti akan membaca surat Al-Maidah ayat 19 hingga ayat 20. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, sebelum kita lanjutkan program Tahsin Radio Dakta, ini ada informasi dari Pondok Pesantren Bait Ahlul Quran. Ini diasuh oleh Ustadz Muhammad Najib Zaini langsung nih, penyusun metode Alif Lam Mim. Kegiatan Tahsin Al-Quran secara interaktif ini akan dilakukan pada Ahad tanggal 23 Januari 2022, jadi pukul 4 sore hingga pukul 5:30. Acara dilakukan secara Zoom meeting dan diisi oleh pemateri, yakni Ustadz Muhammad Najib Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Bait Ahlul Quran dan juga penyusun metode Alif Lam Mim, moderator Sahrul Fuad SQ MSI, dosen Institut PTIQ Jakarta, dan juga pemateri tamu Ustadz Haji Muhammad Yuzaki. Ini pengasuh Baitul Quran Az-Zahra Malaysia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi pihak panitia di 0815 86 86 7561 0815 86 86 7561. Silakan Anda menghubungi pihak panitia untuk mengkonfirmasi terkait meeting ID dan juga passwordnya dalam kegiatan Tahsin Quran yang akan dipimpin dari pesantren Pondok Pesantren Tahfiz Bait Al-Quran diasuh oleh Ustadz Muhammad Najib Zaini. Ini Ustadz langsung Ustadz ya? Ya, insya Allah. Jadi besok sore ini Ustadz? Besok sore, dan bisa langsung interaktif, bisa praktek huruf nanti diantaranya. Jadi kalau mau mencoba latihan huruf, dia bisa langsung coba gitu. Ya. Baik. Rekan Dakta, kita masuk dalam segmen tilawah yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Najib. Anda siapkan dari sekarang mushaf Anda. Kita akan membaca surat Al-Maidah ayat 19 hingga 20. Silakan Ustadz Najib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Baik, Shadaqallahul Azim. Rekan Dakta silakan di ujung telepon yang ingin berinteraktif kita buka. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Wiwin di Wisma Asri. Silakan Ibu Wiwin dengan Ustaz Najib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Maaf, apa sih? Coba diulang dari yubayyinu lakum. Maaf, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu. Dari mana taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bu Wiwin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Wiwin silakan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf suara radionya dikecilkan dulu Bu, karena feedback di sini Bu. Sebentar Pak Ustaz. Ya udah Pak Ustaz. Ya. Dengan Ibu siapa ini, di mana Ibu? Dengan Ibu Samini di Wisma Asri. Silakan Ibu Samini dengan Ustaz Najib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basirin wala nadhir. Faqad ja'akum Fa'nya kurang jelas.
Faqad ja'akum basirun wa nadhir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum. Dari mana Pak Ustaz? Ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samini di Wisma Asri, Bekasi Utara. Silakan di belakang Ibu Samini. Anda masih bisa bergabung di telepon kami 021 881 6363. Tadi sudah ada 2 pendengar kami yang setia ini setiap ada kegiatan tahsin Radio Dakta, Ibu Wiwin dan Ibu Samini dari Wisma Asri selalu interaktif mengikuti tahsin Radio Dakta. Ustaz Najib, dari 2 pendengar kita yang sudah berinteraktif, silakan Ustaz ditanggapi. Sebelumnya mungkin kita ulas dulu kali ya di 2 ayat yang kita baca ini, ya. Jadi di antaranya yang perlu diperhatikan adalah ya di situ ya. Ya, di situ namanya mad jaiz mufasil. Mad itu apa? Mad itu panjang. Jaiz itu artinya boleh, boleh 2 harokat, boleh lebih, ya. Karena panjang itu seharusnya tidak boleh melebihi dari 2 harokat. Itu aslinya. Makanya kalau mat asli atau mat tabi itu 2 harokat saja. Tidak boleh, sehingga nanti ada sebab ya, boleh dibaca melebihi dari 2 harokat kecuali ada sebab. Apa yang menyebabkan mat itu boleh 2 harokat, yaitu ketika setelah mat ada hamzah ya. Setelah mat ada hamzah, dan setelah mat ada hamzah itu terbagi 2. Ya, ada yang hamzah jatuhnya setelah dalam 2 kata, maksudnya matnya di dalam satu kata, hamzahnya ada pada kata yang lain. Nah, itu namanya terpisah, sehingga disebutnya mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Terpisah antara apa? Antara mat ya, antara panjang ya sama hamzahnya. Jadi memang penulisannya di sini jadi satu, tetapi aslinya ya itu sendiri kan, ya panjang, ahlal kitabi sendiri. Maka disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, ya panjang itu umumnya aslinya 2 harokat. Jaiz boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Ya, 2 lebihnya berapa? 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Itu bolehnya sekian ini. Kemudian munfasil itu artinya terpisah antara panjang dengan hamzah yang menyebabkan boleh lebih dari 2 harokat itu. Ya, tadi bacanya boleh ya ahlal kitab, boleh. Atau boleh ya ahlal kitab. Tetapi harus continue, artinya istiqomah. Kalau 2 harokat terus ya. Nanti ketika bertemu dengan mad jaiz pada kalimat yang lain, dalam 1 ayat atau dalam 2 ayat, ketika baca itu maka harus 2 harokat terus.
Tapi kalau sudah baca 4 atau 5 harokat, maka selamanya harus 5 harokat terus. Nah, itu syaratnya seperti itu. Sehingga bacaan kita akan dianggap bacaan bertajwid ketika mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Najib, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan rekan Dakta di ujung telepon sudah tersambung, kita terima kembali. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Hamidah di Bekasi, Ustaz. Bekasinya di mana Ibu? Ujung Harapan. Ujung Harapan Babelan ya. Silakan Ibu Hamidah ya. Ya. Ayat berapa, maaf? 19 Al-Maidah, surat Al-Maidah 19:20. Iya. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Coba maaf diulang kafnya Bu, kayak mirip kaf. Coba kita ya. Ya ahlal. Ya. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Qad ja'akum rasul. Baik, Ibu Hamidah di Babelan. Sayang sekali terputus Ibu, nanti bisa dicoba hubungi kembali di telepon kami 021 881 6363. Baik, Ibu Hamidah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana ini? Dengan Bu Sri Tambun. Ibu Sri di Tambun. Silakan Ibu Sri dengan Ustaz Najib. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Rasuluna. Sunya panjang itu. Qad ja'akum. Langsung qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli ru dhamma Bu, ru bukan ro. Minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basirin wala nadir. Faqad ja'akum basiru wa nadir. Wallahu ala kulli syai' pendek. Wallahu ala kulli syai'. Wallahu ala kulli syai'. Linya pendek. Nyamber Bu. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Wa'id qala Musa liqaumihi
Ya qaumi Ya qaumidh kuru. Ya qaumidh. Ya qaumi Enggak pakai id. kuru. Bacanya ya qaumidh kuru. Qaumi. Ya qaumi Ya qaumidh langsung masuk. Enggak pakai mi itu. Ya qaumidh kuru. Tasdid ya. Ya qaumi kuru nikmatallah alaikum ja'ala fikum anbiya Coba diulang dari uzkuru, Bu. wa ja'alakum. Boleh diulang, Bu? Uzkuru ni'matallah atau ya qaumidh kuru ni'matallahi alaikum. Ya, coba ulang lagi. Ya qaumidh. Yang tadi yang Mana kok hilang? Ya qaumi enggak pakai id. Ya qaumidh masuk langsung ke dal. Ya qaumidh. Ya qaumit kuru nikmatallah alaikum. Ni'matallahi alaikum. Ni'matallahi. Nikmatallahi alaikum ja'ala Idh ja'ala fikum. Idh ja'ala fikum. ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka Wa ja'alakum mulukan. Sambung. wa ja'alakum muluka wa ayakum Wa atakum. wa atakum malam yu'ti ahadam Malam yu'ti ahadam. Malam. yu'ti ahadam Pendek tinya. Malam yu'ti ahadam. malam yu'ti ahadam minal alamin. Cukup. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz baru menyimak Oh iya. grogi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri yang telah bergabung. Di ujung telepon sudah tersambung. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana nih? Atau Mbak kali ya? Iya, Mbak Husnatul Latifah di Bekasi. Di Kampung 2 ya. Iya. Siap Mbak Husna. Dari Bait Ahlul Quran. Iya, silakan Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Husna di Kampung 2. Di ujung telepon sudah ada yang tersambung, kita sapa kembali. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sri Eko di Perumnas 2. Ibu siapa, maaf Bu? Ibu Sri Eko. Oh, Ibu Sri Eko. Silakan Ibu Sri Eko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min ma ja'ana min basyiri wala nazir faqad ja'akum basyiru wa nazir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum Uzkuru. Bacanya uzkur. Kalau huruf ketiganya doma. Uzkuru. Oh, ya maaf. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Sadaqallahul azim. Gimana Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Sri Eko di Perumnas 2. Ya. Terima kasih Ibu. Di belakang Ibu Sri Eko mungkin ada yang kembali bergabung. Kita buka kembali. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi Pak Ustadz. Oh, Bu Hamidah ya. Ya. Iya. Silakan Ibu Hamidah. Iya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Hamidah di Babelan, mohon maaf ini terputus kembali. Ibu juga. Ya, biar ini termasuk aktif dulu. Oh, Ibu Hamidah. Waktu hari Ahad sudah lama tidak menghubungi, mungkin karena belum dapat informasi kali ya. Okay. Karena 2 tahun waktu itu kita sempat vakum tahsin radio Dakta ini. Iya. Baik, rekan Dakta, nanti kita sambung kembali. Anda masih bisa berinteraktif di telepon kami 021-881-6363 dan kita akan ikuti komersial break berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pukul 10:50 menit. Kita masuk dalam segmen terakhir Tahsin Radio Dakta. Masih dibimbing oleh Ustadz Muhammad Najib selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Bait Ahlul Quran dan juga penyusun metode Alif Lam Mim. Kita langsung saja Ustadz dari 6 penelpon yang sudah bergabung.
membaca surat Al-Maidah ayat 19 hingga 20. Koreksinya seperti apa Ustaz Najib? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah siang ini ada 6 qari'ah yang telah membacakan surat Al-Maidah ayat 19 hingga 20. Yang pertama tadi Ibu Bibin ya. Alhamdulillah bacanya sudah cukup bagus, lancar ya. Ya, perkembangan di zal yang dulu mungkin zalnya agak kurang bagus, sekarang saya perhatikan sudah lebih bagus. Hanya tadi kum tadi saya dengarkan seperti qaf ya. Jadi qad ja'akum. Jadi kalau kum itu agak tekanannya agak keluar ya, lebih keluar sehingga tidak seperti qaf. Kalau lurus itu jadi kayak qaf. Jadi namanya kum. Jadi yubayyinu lakum tadi ya, mungkin yubayyinu lakum. Ya, jangan sampai lurus. Kalau lurus ke langit-langit dari pangkal lidah lurus ke langit-langit tadi seperti qaf. Ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Berikutnya Ibu Samini, alhamdulillah ini sudah rutin ya. Beliau ini dari awal mungkin ya, dari awal ada program tahsin di Dakta ini alhamdulillah istiqomah ya. Ya, untuk terutama di bulan setelah Covid ini ya, alhamdulillah bacanya sudah cukup bagus ya. Kemudian hanya jadi azim ya, azim tadi Allah itu walaupun bukan Quran ya, tadi itu sadaqallahul azim, diusahakan semua huruf-huruf itu tetap terjaga sifatnya. Jadi mungkin ditebalkan azim ya. Selanjutnya Ibu Hamidah sempat terputus tadi, tapi sudah saya dengarkan sebagian bacaannya ya, alhamdulillah bacaannya cukup bagus ya. Dari segi makhrajnya, mat jaiz atau mat jaiz, mat tabi'inya ya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali dengan sempurna. Tadi hanya terputus hanya beberapa kata mungkin ya, atau tidak sempurna sehingga tidak bisa dikoreksi keseluruhannya. Tapi kalau dilihat dari bacaan awalnya, alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Hanya di ini tadi ya, ahlal kitabi ya. Di sini ada catatan ya. Kafnya tadi mungkin sempat seperti qaf tadi, sehingga tadi diminta untuk mengulang lagi dan alhamdulillah sudah bagus. Jadi memang perbedaan kaf dan qaf ini harus tahu ya. Makhrajnya sama-sama di pangkal lidahnya ya, tetapi kalau qaf itu lurus ke langit-langit ya, ko ya, tidak dilak-lak tapi di pangkal lidah, tapi tekanannya lurus ke langit. Tapi kalau kaf agak doyong ke depan ya. Jadi ya ahlal kitabi. Itu. Berikutnya Ibu Sri ya. Ini tadi yang baru bergabung sehingga tadi agak grogi ya. Memang seperti itu, kita baca Quran itu harus tenang ya. Kadang-kadang karena kondisi tertentu jadi grogi. Kalau sudah grogi, kadang-kadang bacaan yang mestinya mudah jadi susah ya. Jadi panjang pendeknya jadi tertukar-tukar. Di antaranya tadi memang di antaranya nyamber ya. Nyamber itu imannya wa idh qala Musa. Itu bukan wa idh qala Musa, tapi dibaca nyambung wa idh qala Musa. Itu di antaranya yang mungkin yang perlu diperbaiki. Kemudian ar-rusulu ya. Ar-rusulu bukan ar-rasulu. Jadi rumusnya gini. Umumnya atau gampangnya kalau pendek ya, kalau sunya pendek maka rusulu ya. Karena ini jamak nakiro ya, isim jamak nakiro. Isim jamak taksir. Isim jamak nakiro. Isim jamak taksir. Tapi kalau
sunya panjang maka dibaca ro, ya, rasulu. Ya, jangan sampai ketukar. Kadang-kadang sering banyak yang salah di sini sepertinya ya. Ya, ro kadang dibaca ru ya. Jadi kalau pendek rusulu. Kalau panjang sunya rasulu. Tapi karena mungkin yang sering kita dengar itu kalimat rasul ya atau kata rasul, maka kadang-kadang yang pendek juga dibaca rasul kadang-kadang gitu. Jadi seperti itu. Kalau pendek sunya dibaca rusulu ya. Kemudian tadi nyamber kul rusuli linya kepanjangan dari antaranya ya. Minar rusuli antaqulu itu harus nyambung terus ala kulli syai'in qadir. Itu tadi linya juga kepanjangan jadi harusnya nyamber. Kemudian ya qaumidhkuru tadi ya. Jadi kalau ada hamzah wasal di situ hamzah wasal itu hamzah yang ketika depannya ada kalimat maka hamzah itu tidak dibaca ya sehingga langsung ya qaumidhkuru bukan ya qaumi idhkuru bukan ya qaumidhkuru. Jadi hamzahnya hilang ya. Kalau mushaf standar Indonesia mungkin alifnya tidak ada barisnya ya. Tapi kalau mushaf standar Timur Tengah atau Madinah ya itu biasanya ada di atasnya itu ada seperti dhoma tapi bukan dhoma sebetulnya itu shad ya, shad kecil menunjukkan bahwa itu namanya hamzah wasal ya. Jadi masih mungkin perlu banyak latihan ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti dicoba lagi mudah-mudahan nanti semakin bagus bacaannya. Lanjutnya husna ya tadi ya. Ya, yang dari bait Al-Quran, alhamdulillah bacaannya sudah cukup bagus ya, ditingkatkan terus ya. Mungkin meningkatnya ke hafalannya tentunya ya. Jadi jangan sampai nanti kalau bacaannya sudah bagus, insya Allah di hafalannya juga akan bagus dan bacaan-bacaannya akan tetap menjadi bagus. Yang terakhir Ibu Eko ya, Ibu Eko dari Perumnas. Ya alhamdulillah bacaannya sudah cukup bagus. Hanya ada yang kepanjangan kadang-kadang Bu, maqabi'nya kadang-kadang kepanjangan. Jadi ya ada yang kepanjangan seperti umpamanya mana ini mungkin di yubayyinu lakum ala fatrah ya. Ya ala fatrahnya alanya kepanjangan. Jadi 2 harokat saja. Yubayyinu lakum ala fatrah. Itu 2 harokat. Yang terakhir tadi syai'in hamzahnya kayaknya kurang jelas. Ya syai'in a i u kadang-kadang hamzahnya kurang jelas. Wallahu alam bissawab. Terima kasih Ustaz Najib atas penjelasannya. Rekan Dakta itu tadi penjelasan dari Ustaz Najib sekaligus juga menutup segmen kita dalam Tahsin Radio Dakta. Semoga yang kita bahas pada siang hari ini Ustaz Najib memberi catatan amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Ustaz Najib atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.